Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktekkan MikroTik Firewall. Yang sebelum di video sebelumnya adalah tentang penjelasan daripada slide firewall. Prakteknya nanti ada beberapa. Yang pertama adalah kita akan praktekkan ini live, di mana ada dua rule ya, mengamankan router kita ya. Sini akan nanti membuat rule accept, kemudian di drop ini dari IP laptop saya nanti. Kemudian IP ini, selain IP ini akan di drop ya. Oke, sekarang kita buka Winbox-nya dulu. Nah, tadi saya close. Oke, saya buka dulu. Nah, ini ada rule hotspot. Ini Winbox dulu yang saya gunakan. Langsung ke firewall. Tadi kita membuat mengamankan router. Pertama yang dibuat adalah forward ya, mengizinkan ya. Oke, kita buat di sini ada forward, kemudian dari pertama chainnya adalah input. Di sini saya menggunakan IP-nya adalah IP-nya anak saya, IP saya 14 ya. Jangan sampai kebalik ya. Jelas, kita lihat di DHCP servernya. Lalu ini adalah accept ya. Input source address accept. Actionnya adalah accept. Oke, kita cek dulu sama apa enggak. Oke, sama ya, accept. Kemudian kita tambahkan lagi actionnya adalah drop ya, action drop. Ini adalah input. Kita cek lagi, jangan sampai salah maka kita tidak akan bisa masuk router. Tuh. Oke. Nah ini sini jalan trafiknya ya. Nah, jika trafiknya jalan, maka ini sudah benar, berarti ada yang masuk selain daripada IP saya, itu di drop ya. Nah, ini adalah yang pertama, mengamankan. Bagaimana cara mengamankan router kita yang kita punyai. Oke, selanjutnya adalah yang kedua, atau ini saya disable dulu ya. Nah, ini rule seperti ini. Ini saya disable aja ya. Klik. Oke, kita masuk yang kedua, uji coba yang kedua, yaitu tentang membuat connection state ya. Membuat connection state perlu diperhatikan di sini untuk menghemat resource daripada router. Ingat-ingat di sini adalah chainnya forward ya. Nah, ini ketutup ya. Kita bisa buka lagi nanti. Coba dulu. Nggak bisa. Ingat, di sini ada satu bahaya ya. Jika yang seperti tadi itu terjadi, maka kita bisa masuk lewat MAC address. Artinya di sini jangan ditutup ya, IP network ya. Memang bisa di-scan dan ketahuan, nggak apa-apa.
Kalau ini ditutup, ya wassalam ya. Oke, ini posisi saya ada menggunakan login menggunakan MAC address ya. Ini di luar skenario, gak apa-apa. Ini saya close aja dulu, saya exit. Nah, balik lagi ke sini, connection state. Ini yang tadi jangan panik, oke? Intinya adalah jangan panik. Firewall untuk connection state kita akan uji coba. Ingat di sini kita harus mengurutkan chainnya adalah forward semua. Oke, di sini ada chain forward, kemudian action yang pertama drop, mendrop yang invalid, accept, passthrough, dan accept yang relate yang berhubungan. Oke, sekarang kita buka winbox-nya. Nah, ini saya buka menggunakan MAC address. Dari mana? Caranya adalah refresh aja ini. Ini akan ada, diklik ini, jangan klik ini ya, karena tadi IP-nya sudah terblok, tidak bisa masuk ya. Oke, di sini saya masuk menggunakan MAC address. Kita lihat firewall yang tadi saya buat. Nah, ini masih nyala ya. Ini bahaya, sangat bahaya ya. Tadi saya matikan ini, tapi ini lupa. Nah, ini kita matikan. Oke, kita matikan. Nah, oke. Kita exit lagi coba ya. Kita panggil lagi, masuk menggunakan IP. Apakah dia mau? Nah, ini baru mau. Oke. Jangan sekali-kali meninggalkan drop input sendirian, maka semuanya nggak akan bisa masuk ke dalam router kita. Oke. Selanjutnya kita akan membuat connection state ya. Connection state ini ada di paling bawah, ada di firewall filter rule general. Ingat, chainnya adalah forward. Klik aja ini langsung, klik checklist invalid, actionnya adalah drop. Oke. Nah, ya. Kemudian kita buat lagi setelah drop itu apa? Setelah invalid, establish ya. Establish, accept ya. Establish, accept. Oke. Forward connection state. Salah. Ingat, jangan sampai salah. Establish. Oke. Kita lihat di sini connection state. Nah, ini dibuka agar kelihatan. Drop, invalid, establish, lalu new ya, passthrough new. Kita buat actionnya adalah passthrough. Connection state-nya new. Nah, seperti ini. Lalu yang satu lagi kita membuat relate ya, related ya. Connection state, related, checklist, actionnya adalah accept ya. Kita cek lagi, accept. Oke. Nah, ini adalah connection state ya. Connection state yang digunakan untuk memperingan resource ya, hardware resource. Nah, kita lihat sekarang di sini. Lah, di sini ada connection state-nya. Ya. Coba saya mau download. Kita lihat bisa. Nah, kita lihat yang terbaru. Oke, nah, seperti ini. Ini yang sudah established adalah dari laptop saya 192.168.114 menuju IP router melalui port Winbox 8291. Seperti itu ya. Oke. Kita balik lagi ke sini, itu adalah percobaan yang kedua mengenai connection state. Ya. Oke, ini kita disable. Ingat, jangan sampai ada yang ketinggalan. Disable. Oke. Lalu ini kita
minimize dulu. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu address list. Nah, kita akan uji coba si tukang ping ini kita masukkan ya. Kita masukkan ke dalam address list, lalu kita blok port 80-nya. Wah, nanggung port 80. Sekalian aja nggak bisa browsing. Berarti 80 dan 443. HTTP dan HTTPS ya. Oke. Kita buat chainnya, jangan lupa filternya chainnya adalah forward ya. Kita buat di sini chainnya forward, kemudian protokol ICMP, kemudian di sini kita pilih add source to address list. Nah, kasih nama tukang ping ya. Nah, nanti di sini ada pilihan non dynamic artinya static, non static artinya non dynamic ya, artinya dynamic non static gitu ya. Oke, kita kasih waktu berapa, 5 menit. Kali 5 menit dia tidak akan bisa browsing ya. Oke, sip. Kita buat lagi rule. Ini adalah drop, ingat jangan di apply dulu. Kita pilih source addressnya adalah tukang ping, lalu di sini protokolnya TCP, destination portnya 80 dan 443. Oke, accept. Nah, adakah yang masuk? Siapakah yang masuk? Nah, punya saya ya. Waduh, laptop saya ini ngeping mulu ini ya, padahal dia tidak berjalan ini. Oh, kita coba, ini sudah punya saya. Apakah saya bisa browsing ya? Kita buka Google aja. Wih, tidak bisa ya. Wang. Oh, server tidak ditemukan. Itu. Kita buka yang situs biasa, BSSID ya. Tidak juga bisa ditemukan ya. Artinya ini sudah terdrop ya. Kita lihat filternya, ini jalan tuh, jalan ya. Tadi ada yang salah pada gambar yang ini, chainnya adalah input ya. Sorry, pada gambar ini chainnya adalah input. Nah, ini salah nih ya, harusnya adalah forward. Jadi sama-sama forward. Oke, dan tambahkan juga destination portnya adalah 80 dan 443. Oke, dia akan diblok selama timeout 5 menit. Ini akan hitung mundur ya. Waktu 5 menit untuk menunggu adalah hal yang lama. Oke, sip. Kita close ya. Ini takutnya kalau kita buka CMD terus dia akan ngecek ping, nggak bisa jalan, nggak bisa browsing. Oke, selanjutnya ada yang keempat. Nah, blok website. Nah, ini. Oke, blok website yang tadi belum di disable. Kita coba selanjutnya blok website. Di sini kita akan coba blok akses dari LAN situs tertentu, misalnya YouTube. Oke. Kita akan ngeblok YouTube. Gimana tadi di slide-nya, di video sebelumnya sudah diajarkan bagaimana cara memblok YouTube ya. Tapi namanya YouTube itu ada suatu hal yang aneh dan canggih ya. Tahu ini kok jalan lagi ya. Ini masih 4. Ya, ini tadi masih berjalan. Ini saya disable aja karena nanti tidak akan bisa buka YouTube-nya ya. Oke. Nah, ini bisa lagi. Kita buka YouTube.
Coba perhatikan. Nah, ketika kita buka YouTube, nah kita lihat nih, cepat sekali ya. Lagi. Nah, atau kita play dah salah satunya apa. Nah, ini aja deh. Refli Harun. Karena sesinya baik, Muldoko maupun Nurmantio tidak masuk dalam radar pilpres dan survei. Nah, ini di paling bawahnya ya, di sini ini harusnya ada googlevideo.com ya, googlevideo.com. Oke, ini kita stop dulu. Seperti itu. Kita mulai melakukan filtering ya, forward, TCP, kemudian ya. Kalau yang di slide dengan saya akan gunakan adalah dropnya menggunakan konten ya. Nah, ini nanti menggunakan address list ya, ditangkap. Kalau ini saya tidak bisa dilakukan dengan cara yang ada di slide, tapi saya mau coba yang lain. Ada langsung ke sini aja, Google video.com ya. Forward TCP. Nah, ini modem yang ke arah internet ya. Sorry, coba kita nggak usah kasih dulu lah. Apply. Apakah bisa? Oke, kita buka browsernya. Halo Google. Google-nya lancar ya. YouTube. Nah, coba kita play. Nah, ini lagi seru ini ya. Mengenai budget 90 miliar untuk buzzer dan influencer yang dibayarkan pemerintah, boleh atau ini masih jalan ya. Mari kita bahas. Oke, ini masih jalan, harusnya sudah stop. Nah, sini ada trafficnya ya, sini ada trafficnya. Oke, kita tambahkan lagi yaitu interface yang masuk lewat mana nih? Breaknya mati, berarti ke sini ya. Oke, ini kita reset kontak. Kemudian di sini kita buka lagi dari YouTube-nya. Kita main ini aja. Ronaldinho intenta el sombrero a la espalda, viene la pelota para el brasileño en vertical, que bonito el caño sobre. Makin cepat ya. Oke. Saya pilih ke modem aja. Oke, tes lagi apakah berhasil. Wow, cepat sekali. Cepat sekali jalannya. Oke, ini malah nggak jalan ya. Google ya, Google. Googlevideo.com. Bukan asterik. Oke, kita coba lagi.
Oke. Nah, ini belum jalan ya. Ini belum bisa jalan. Saya buka catatan saya. Catatannya ada di mana? Catatannya ada di router ya, milik kampus yang sudah saya setting. Ini saya juga punya ya. Forward, drop, forward, ether 3. Jadi in interface-nya adalah yang masuk ya. TCP/IP Google video.com action drop. Oke, kita coba ya. Ini yang ke AP. Oke. Ada red. Oke. Kita coba lagi apakah masih bisa jalan YouTube-nya. Nah, ding dong. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat ya, rule-nya jalan ya, rule-nya jalan nih ya, gini ya. Jadi hemat resource nih di sini ya. Tuh, jalan kan? Nah, ini cara mau blok YouTube ya. Nggak apa-apa. Wah, masih jalan ini Pak, masih kebuka ini. Nggak apa-apa. YouTube silakan buka YouTube. Tapi ketika di play, dia akan muter seperti ini terus. Ya. Jadi intinya adalah blok googlevideo.com. Ya, itu yang kita blok. Resource-nya itu adalah resource ya. Sumber daripada youtube.com adalah googlevideo.com. Nah, ini yang belum banyak orang tahu ya. Oke. Itu salah satunya blog YouTube dengan menggunakan googlevideo.com ya. Nah, ini bisa dikasih komen. Blog ya, blog YouTube. Ya. Nah, seperti ini. Blog YouTube misalnya tadi kan dipisahkan. Oke, selanjutnya ini sudah paham ya. Jadi yang harus dilakukan adalah blog YouTube ini chainnya forward, protokol TCP, in interface adalah add interface yang turun ke bawah ya. Kalau di sini saya ini ke LAN saya, ini ke internet saya, ini WAN modem, berarti saya in interface-nya adalah ether 2 access point AP ya. Lalu di sini google.com, googlevideo.com. Actionnya langsung drop seperti itu. Oke. Ya, semoga paham ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Ini kita disable aja dulu. Ya, kita disable. Selanjutnya adalah memasukkan address list ya. Capture pertemuan tempat. Ini nyala ini. Kita pause dulu. Oke. Ya, blok situs atau website menggunakan IP address list. Nah, bagaimana cara menangkap address list? Ya, ini di sini IP YouTube. Oke, saya pakai. Di sini bisa seperti ini dengan mengetahui IP-nya. Tapi saya akan mencoba menangkap rule ya, menangkap IP yang lewat ya, saya gunakan ini aja. Saya copy, ininya adalah
source address ya, source address list. Kemudian DST address list. Lalu di sini adalah forward. Ini tetap. Nah, ini seperti ini. Nah, maka dia akan masuk ke IP YouTube. Ya. Kita coba cek. Komen. Tangkap IP YouTube. Enable plus yes. Oke, kita play tadi YouTube-nya. Bebela Gold Soya Ini ada iklan. pertama di Indonesia. Formula soya tinggi. Jalan ya. Jalan ini dia. Kita lihat address list. Ini IP YouTube. Oke. Di bawahnya kita buat lagi rule. Drop. Oh, aduh, masih gol aja. Masih jalan. اليوم يحاول في الخامسة من أجل كأس الثانية. عناوين مثيرة في الصحافة الفرنسية. رونالدينو يمر رونالدينو في النصف. رونالدينو يحاول يمر. ألكسندر ضاغط على البرازيل. اليوم صعب المرور. سنرى إمكانيات ابن الكوبا كابانا المتعلم وأجل المعلومات وأجدها. تغيير الحكم المساعد كان اسمه أولي إيرنا. كانت الأمور وتصلت اللي حد فريق يلبس الفانيلا على كل ضيع الشامبيونز. رونالدينو يلعب كرة البرازيلي من 35 يعني كونيدو تمشي كرة من فابريكاس صعبة بالراس. كامبل في خطأ ولن يقحمها في المنطقة. رجل نبيل انجليزي في الدفاع بالسنين. تاكو. Oke, ini masih jalan. المونيا انتبه وتذكر ماذا ترك لك المان من عرف. Waduh, berisik sekali ya. Oke. Saya coba lihat lagi. Nah, ini nangkap ya. Nah, klik sini aja. Winbox. Bagaimana menangkap IP ya? Ya. Menangkap dan menggunakannya. DST address list ya. Oke. Benar DST address list. Di sini gunakan waktunya 3 jam misalnya. Oke. Ya udah. Nah, satu lagi. Gmail. Berarti di DST address list ya. Ini nggak usah. Ada di sini. Oke.
kebalik ya. Oke, kita coba YouTube setelah lagi. إرث 900 يمر منها بسلام أو Nah, dia nggak akan bisa nge-play ya. Waduh, Roma Juventus 2-2 ya. Nah, dia kan putar terus. Kenapa? Karena IP-nya diblok. Nah, banyak kali ini IP-nya ya. Semua yang menggunakan itu akan nggak bisa dipakai IP-nya. Ya, ini kita kasih waktu 3 jam ya minimal. Oke, coba biar makin banyak IP-nya. Terakhir lagi bisa apa enggak? Wah, ternyata nggak bisa. Dia muter terus ya. Yang terbaru, nah ini dia nambah lagi terus IP-nya seperti itu. Apakah ini IP YouTube? Ini IP semua iklan yang ada di tampil di websitenya YouTube ini semua ya. Jangan lama-lama ngeblok ya. Kita kasih waktu 3 jam saja cukup ya. Lah ini rule seperti ini ya. Tangkap IP YouTube ya. Chainnya forward, protokolnya TCP, in interface-nya Ether to access point, lalu kontennya googlevideo.com. Actionnya adalah add DST to address this, destination to address this. Address this-nya namanya IP YouTube. Timeout-nya selama 3 jam ya. Jadi selama 3 jam dia akan counting nih. Dia akan berkurang terus. Nah itu ya, dia akan berkurang terus. Oke. Lalu pada rules pada nomor 11 kita drop ya. Forward, kemudian DST address this IP YouTube, actionnya langsung drop. Nah, langsung dia akan jalan ya. Nah, ini akan muter aja terus. Waduh, kenapa ini? Wow. Nggak bisa. Ini bisa Pak. Coba aja di play. Nah, maka dia akan langsung diputar terus. Dia akan muter terus, nggak bisa ya. Nah, itu tadi melakukan blok website atau situs menggunakan address list ya. Oke. Itu tadi ya yang kelima. Yang keenam adalah kita buat DMZ web server. Oke. DMZ web server. Ini kita matikan dulu. Ya. Ini dimatikan saja. Lalu selanjutnya DMZ web server. Adanya di mana? Ada di NAT. Oke. Di sini ada DST-NAT, TCP, DST-POT, DST-NAT ya. Kita buat DST-NAT. Lalu di sini juga DST-NAT. Kita balik lagi. Nah, di sini yang mau digunakan adalah port 80. Oh, ini udah apply sendiri dia. Oke. Kemudian actionnya adalah tuh address listnya. Saya mau buka IP ini mikrotik ya. 192.168.1.1. Portnya adalah 80 ya, seperti tadi contohnya ya, seperti ini. Redirect port 80 router ke IP address dan port web server lokal. Kita apply. Oke ya. Nah, kemudian kita jalankan, panggil 192. Nah, ini udah ada. Klik. Nah, wah Pak, ini udah default Pak. Iya, ini udah default. Atau kita alihkan. Nah,
dialihkan bisa dialihkan, berarti jangan pakai pot 80, nanti ini bisa buat yang lain, pot 81 lah katakanlah ya. DST pot 81 yang digunakan 80. Oke, coba ya, mana tadi. Nah, ini titik 2 192 81. Nah, jalan kan. Nah, seperti ini. Ini adalah mendirect lokal ya. Seperti itu. Oke, ini DMZ, kasih copy dong. Oke, itu saja. Apakah masih ada lagi nih? Oh, nggak ada tuh, sudah habis ya. Ini DMZ web server. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video yang kedua. Untuk pertemuan keempat, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ini tadi roll-rollnya yang sudah pasti jalan ya. Nanti jika kurang jelas bisa di play lagi videonya, di pause ya, dimundur, dicek lagi. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.